Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syarani Ramadhani dari kelas N dengan NIM 220701552037. Di sini saya akan membawakan materi tentang kerangka karangan. Kerangka karangan adalah penghubung antar satu gagasan dengan gagasan lainnya di dalam sebuah karangan. Kerangka karangan sendiri memastikan setiap gagasan ini tersusun secara sistematis dari dasar sampai yang lebih mendalam. Pembuatan karangan biasanya menjadi bagian penting dalam menulis sebuah karya. Karangan akan membuat proses menulis menjadi lebih efisien, karena sudah tahu di masing-masing bab akan menjelaskan materi apa dan tinggal dikembangkan sesuai dengan data yang berhasil dihimpun. Lalu, apa saja fungsi dari kerangka karangan? Yang pertama, kerangka karangan akan mempermudah pengarang menuliskan karangannya, dapat mencegah pengulangan ide, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya, kerangka karangan juga dapat membantu pengarang mengatur klimaks yang berbeda-beda dalam karangan. Kerangka karangan merupakan miniatur dari keseluruhan karangan. Melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Lalu ada macam-macam kerangka karangan. Yang pertama, kerangka kalimat. Kerangka kalimat mempergunakan kalimat deklaratif atau berita yang lengkap untuk merumuskan setiap topik, subtopik maupun sub-subtopik. Lalu yang kedua ada kerangka topik, di mana kerangka topik dimulai dengan perumusan tesis dalam sebuah kalimat yang lengkap. Kerangka topik juga dirumuskan dengan mempergunakan kata atau frasa. Sebab itu, kerangka karangan topik tidak begitu jelas dan cermat seperti kerangka kalimat. Kerangka topik juga manfaatnya kurang bila dibandingkan dengan kerangka kalimat, terutama jika tenggang waktu antara perencanaan antara kerangka karangan ini dengan penggarapannya cukup lama. Lalu ada kerangka deskriptif, di mana bentuk karangan seperti ini banyak dijumpai dalam berbagai bentuk karangan, misalnya novel, cerpen, laporan, atau berita. Lalu kerangka narasi, secara sederhana, kerangka narasi sering dikenal sebagai cerita, peristiwa, atau kejadian dalam suatu urutan waktu yang ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik yang berisi fakta atau fiksi. Lalu ada karangan eksposisi, tulisan yang memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman kepada pembaca yang dapat ditemui pada tulisan editorial, esai, petunjuk penggunaan, atau ulasan yang didasarkan pada perincian yang khusus dan cermat. Lalu ada karangan argumentasi, karangan yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, membuktikan pendapat, pendirian pribadi, atau membujuk pihak lain agar sebuah pendapat pribadi itu diterima dan dibuat dengan menyusun alasan atau pembuktian untuk menunjang kalimat topik dengan pemberian penjelasan dan fakta yang tepat. Lalu yang terakhir ada karangan persuasi, di mana karangan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk membuat sesuatu. Lalu apa saja syarat-syarat dalam membuat kerangka karangan? Yang pertama ada tesis atau pengungkapan maksud harus jelas. Lalu pilihlah topik yang merupakan hal yang khas. Kemudian tentukan tujuan yang jelas, lalu buatlah tesis atau pengungkapan maksud. Yang ketiga, tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Bila satu unit terdapat lebih satu gagasan, maka unit tersebut harus dirinci. Lalu yang keempat, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis, sehingga rangkaian ide dan pikiran itu tergambar dengan jelas. Lalu yang terakhir, harus menggunakan simbol yang konsisten. Pada dasarnya, untuk menyusun kerangka karangan, dibutuhkan langkah-langkah awal membentuk kebiasaan teratur dan sistematis untuk memudahkan kita mengembangkan karangan. Langkah-langkah pembuatan karangan sendiri adalah yang pertama, menentukan tema atau judul yang akan dibuat. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan bahan-bahan dari isi dari sebuah karangan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.